Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash. Dan kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya untuk review dan juga building untuk Vanguard Sonic dan juga Victory Magnum Super One Indonesia Limited untuk Bladed Special. Nah, seperti ini kitnya. Untuk awal ini saya menggunakan settingan bawaan boxnya ya. Jadi ini menggunakan mesin Mabuchi dan juga gear 4:1. Dan untuk run pertama ini saya menggunakan baterai Fujitsu. Nah, seperti ini settingannya. Jadi tidak ada yang saya ubah sama sekali ya guys ya. Semuanya benar-benar bawaan settingan dari boxnya. Dan kedua mobil pun sama plug settingannya dengan tidak ada penambahan part sama sekali. Jadi bisa kalian lihat di layar ya, tidak menggunakan akar belakang dan hanya menggunakan sayap tengah saja. Nah, kita akan langsung saja lakukan run ya. Untuk run pertama kita mulai. Nah, kelihatan di layar ya guys ya, untuk Victory Magnumnya lebih ngebut ya. Jadi untuk Vanguard Sonicnya ini kelihatan dia lebih gesit saat melewati tikungan. Jadi kelihatan ya, saat melewati tikungan Vanguard seharusnya bisa nyusul, dikarenakan keburu ngelewatin kepingan lurus lagi, maka Magnumnya ninggalin Vanguard Sonicnya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini sih, ini juga ada faktor pengaruh dari kondisi mesin juga ya. Jadi sekalipun settingannya sama plug, untuk kondisi mesin yang berbeda, maka dia otomatis runnya akan berbeda pula. Nah, kita bisa lihat di layar ya, Victory Magnumnya kebalik guys. Jadi ini kepental saat melewati double bounce dan dia miring ya. Jadi kebalik, dan saya tangkap untuk Vanguard Sonicnya. Jadi kita akan mulai lagi setelah ini ya. Kita cek dulu ada kerusakan atau tidak. Dan rupanya kitnya masih utuh, tidak ada yang terlepas sama sekali dan cukup oke ya. Begitu juga dengan Victory Magnumnya, cukup oke, tidak ada yang terlepas. Untuk menemani race kita hari ini, saya akan turunkan juga Neo Tri-Dager ZMC. Nah, seperti ini ya. Jadi kalian juga sudah lihat video ini untuk Neo Tri-Dager ZMC dengan chassis Super One juga. Ini sudah saya turunkan di race sebelumnya melawan Neo Tri-Dager ZMC Carbon Special Super 2. Di situ terjawab ya, kenapa mobil lebih baik menggunakan akar belakang ketimbang menggunakan sayap tengahnya saja. Jadi kalian bisa cek videonya kalau kalian belum lihat ya. Oke, kita mulai turunkan dulu untuk cek apakah Neo Tri-Dager-nya sanggup melewati 3 lap di lintasan berikut ini ya. Oke, nggak ada masalah sepertinya. Untuk Neo Tri-Dager-nya cukup aman jalan di lintasan, dan begitu juga melewati double bounce-nya juga cukup aman. Untuk Neo Tri-Dager ini, seperti yang sudah kalian lihat di video sebelumnya, ini dia memang relatif cukup stabil ya untuk berjalan di lintasan 3 jalur. Begitu juga saat diadu melawan Super 2. Hanya saja memang keunggulan dari chassis Super One ini, dia terpaut jauh dengan chassis Super 2, yaitu sebagai penerus dari generasi chassis Super One. Oke, sekarang kita akan adu ketiga mobil. Kita turunkan di lintasan ya. Wah, langsung kelontang untuk Victory Magnumnya guys. Jadi kalian bisa lihat ya, kepental dan dia kebalik. Untung aja ada jaring pengaman guys. Nah, ini akan saya coba langsung turunkan aja ya. Dan kita lihat apakah Victory Magnumnya bisa nguber kedua mobil yang sudah lebih dulu melesat di depan ya. Kita akan lihat di sini. Jadi jaraknya semakin dekat nih sama Vanguard Sonicnya. Dan wah, Vanguard Sonicnya kebalik guys. Ngeluarin jurusnya si Retsu ini kayaknya. Apa jurusnya nih guys? Bukan Magnum Tornado ya. Sonic Drift ya kalau nggak salah jurusnya Vanguard Sonic ini ya. Tapi nggak tahu deh. Yang jelas keren banget itu momennya tadi ya. Dan jadi mobil masih bisa lanjut di lintasan. Ini saya biarin aja. Kita coba lihat ya, siapa berikutnya yang akan kelontang. Dan rupanya Victory Magnumnya guys. Jadi kalian bisa lihat bannya lepas kedua-duanya di track. Jadi ini kelihatan ya, tadi terbalik saat melewati double bounce. Rupanya moncong depannya ini menghantam entah dinding track atau sambungan tracknya sendiri. Jadi ini akan saya stop dulu, dan kita akan ambil untuk Tri-Dager-nya juga kita stop. Jadi kita angkat dulu ya semua mobil ya, dan kita benerin dulu untuk Victory Magnumnya. Sedangkan untuk Vanguard Sonicnya tidak ada kerusakan sama sekali guys, cukup aman di sini. Bannya pun terpasang dengan baik. Dan ini kita lihat untuk Victory Magnum
sampai eyeletnya pun hilang ini guys. Kita harus ganti dulu ya. Oke, sudah diperbaiki, kita akan turunkan lagi ya. Kita lihat di sini, ketiga mobil cukup imbang dan sekarang gantian Vanguard Sonicnya yang kelontang. Jadi dia saat mendarat miring dan tidak sanggup menahan saat melewati tikungan dan mobil terangkat dan kelontang terpental dan salto di lintasan. Untungnya ada pagar pengaman ya, jadi tidak merusak mobil. Ini saya angkat dulu guys, kita akan lihat untuk kedua mobilnya. Oke, kita akan angkat dulu semuanya dan kita akan mulai lagi ya. Oke, kita start. Ketiga mobil cukup seimbang, lari di lintasan, melewati double bounce, dan ada yang tertinggal di situ guys. Wah, kita akan coba lihat ini. Jadi ini pertarungan seru antara Victory Magnum dan juga Vanguard Sonic. Untuk New Raider-nya kelihatan ketinggalan ya guys ya. Jadi melemah dia untuk run kali ini ya. Jadi hanya meninggalkan Sonic dan juga Magnumnya. Dan rupanya Vanguard Sonic kebalik lagi guys, di titik yang sama. Jadi kita lihat slow motionnya, lagi-lagi dia saat turun dia terangkat sedikit dan tidak dapat menahan saat dibelokkan di tikungan ya. Oke, kita angkat dulu, kita akan coba lihat nih Magnumnya mana ya. Wah, rupanya Magnumnya juga kelontang guys. Ini kita ambil dulu ya, kita cek dan lagi-lagi velgnya terlepas. Oke, sebelum kita lihat dan kita simpulkan di slow motion ya, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada supporter saya dan donatur untuk channel saya berikut ini. Dan kalau kalian berniat untuk melakukan support kepada channel saya setiap bulannya secara rutin, kalian bisa DM saya atau kirimkan WhatsApp ya, nanti akan saya jelaskan di sana. Dan kita akan sekarang memasuki ke slow motion ya guys. Jadi kalian bisa amati di sini untuk performa mobil di lintasan dengan super slow motionnya. Nah, jadi apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Kita bisa tarik kesimpulan yang sama ya. Jadi untuk chassis Super One ini performanya kurang lebih sama lah antara satu kit dengan kit lainnya. Jadi yang membedakan hanya mungkin kondisi motor dan juga kondisi baterainya. Jadi kondisi motor ini maksudnya mesinnya walaupun sama, itu biasanya kondisi performanya bisa berbeda guys. Ini kan saya mesinnya menggunakan mesin yang saya gunakan sebelumnya di kit-kit yang lain. Jadi mungkin ada salah satu mesin yang sudah lebih baik ter-break in, sehingga dia kelihatan tadi larinya lebih kencang dari mesin lainnya. Atau bisa juga kondisi baterai, karena kan kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang ya kondisi voltase saat mobil diturunin itu seperti apa. Nah, jadi itu berpengaruh terhadap larinya mobil di lintasan. Di samping itu juga faktor partnya itu sendiri guys. Jadi misalkan tadi kita bisa lihat untuk Victory Magnumnya dia lebih sering kelontang. Ini dikarenakan mungkin memang kondisi velgnya sudah lost terlebih dahulu, sehingga ini berpengaruh saat mobil melompat dan juga mendarat. Jadi dia lebih ada getarannya gitu guys. Nah, itu sebabnya ini juga bisa ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar dari kit-kit Super One-nya Tamiya ini dia memang jelek di velg bawaannya guys. Itu sebabnya untuk chassis yang tergolong premium, untuk yang Super 2, dia memberikan velg bawaannya itu karbon reinforce. Nah, ini memberikan kekuatan yang sangat berbeda dibandingkan dengan wheels bawaan dari Super One atau wheels umumnya yang small diameter seperti ini ya. Jadi memang wheel small diameter ini jelek banget guys. Jadi kalau kalian mau memperbaikinya, untuk cara paling sederhana yaitu dilakukan balancing dan juga sedikit penyesuaian pada panjang shaftnya sehingga dia tidak terdapat begitu banyak celah antara chassis dan juga wheelsnya. Dan juga perputaran roda saat di balancing itu lebih baik. Jadi lebih anteng, mobil juga lebih tenang jalan di lintasan, otomatis performa lompat dan mendaratnya pun lebih baik. Nah, kalian bisa cek tipsnya itu di video saya berikut ini ya. Saya tampilin di layar, nanti kalian bisa cek di akhir video untuk linknya. Jadi itu tadi guys untuk test run hari ini. Bagaimana menurut kalian? Kira-kira masih layak dipakai race nggak ya untuk Super One ini di kelas STB tanpa menggunakan akar belakang? Nah, jadi itu tadi ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa saksikan playlist saya lainnya untuk basic review, STB run, all brand run, STO, custom dan lain sebagainya di channel saya. Untuk konten Mini 4WD terlengkap di YouTube hanya di channel saya. Untuk itu jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi, dan kita akan berjumpa di video berikutnya. See you. What do spirits say? What do spirits say in the darkest days? What do spirits say?